Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu loyo. Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Ya. Oke, sebelum belajar silakan siapa ketua kelasnya? Fadel. Fadel berpimpin doanya. Belum kita belajar saya doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang ibu absen, tapi ibu mau kalau ibu sebut namanya berdiri, biar ibu kenal wajahnya. Oke? Ini dong. Oh, kamu Abraham. Panggilannya siapa? Abraham. Play. Aura stay. Afi Kaila Sahrani. Audrey. Aulia Maharani. Ayu Ilyas. Fadel Sri Adi Subakti. Valen. Sakit apa? Fanya Ayuningsi. Oh, Fanya. Felicia Anya. Felicia nama panggilannya siapa? Felicia Anya. Oh, Anya. Frederil Budi. Israwati. Jenny Octaviani. Jumail. Khairul Rizki. Muhammad Mumin. Muhammad Alfa Alfukron. Muhammad Hermansyah. Muhammad Fadil. Muhammad Ilham. Maina. Nurul Reski. Nasril Rajab. Jessica. Sampai lagi kamu tahu. Rizky Nur Said. Sakit. Wirdas. Bulan Dwi Astuti. Yosef. Ini. Oke, panggilannya siapa? Pena. Oke. Fadil. Teman-teman yang lagi berdoakan, semoga dia segera sembuh. Bisa kembali sekolah. Oke. Yang lalu kita belajar tentang apa? Terakhir kali. Pidato. Apa aja pidato itu? Oke. Struktur pidato ada berapa? 3. Yakin 3? Bukan 4? 3 atau 4? 3 atau 4? Oke, kalau 3 sebutkan 1. Pembukaan. Isi pembukaan apa? Salam, sapaan, kenalan topik. Oke, ada salam, sapaan, kenalan topik. Adalah pembukaan. Isinya ada salam, sapaan, kenalan topik. Salam itu apa? Salam. Assalamualaikum. Apalagi selain assalamualaikum, salam. Salam sejahtera. Mirdas, selain salam sejahtera apa saja salam? Yang kamu tahu, yang sering kamu dengar? Shalom. Sapaan yang dimaksud ini adalah pengganti orang, pengganti nama orang. Ibu menyebut kalian anak-anak, kalian menyebut saya ibu. Itu sapaan. Kalau dalam konteks pidato tadi, ya? Kenapa ketawa katanya? Saya tidak sedang melucu. Itu sapaan. Lalu yang ketiga apa? Perkenalan toh? Oke.
Kemarin kan dalam pidato ada isinya. Isinya pidato apa saja? Argumen. Apa itu argumen? Kamu. Siapa nama kamu? Ilham. Apa argumen menurut Ilham? Argumen itu apa? Argumen. Sering dengar kan argumen kan? Ya, menurut kalian apa itu argumen? Argumen. Ilham berargumen bahwa hari ini cuaca cerah. Ilham berargumen bahwa sebentar akan hujan badai. Pendapat. Pendapat dalam pidato itu didukung oleh fakta dan data. Jadi hari ini kita akan belajar soal menyimpulkan fakta, data, dan kata ilmiah dalam teks pidato. Pernah dengar pidato? Sering? Sering. Menurut kalian, buat apa orang berpidato itu? Apa tujuannya? Informasi. Apalagi? Mumin. Menurutnya Mumin, kalau Pak Guru, Ibu Guru berpidato setiap pagi itu di depan pada saat apel buat apa? Menyampaikan apa? Informasi. Apalagi selain menyampaikan informasi? Apalagi? Memengaruhi? Iya, untuk memengaruhi khalayak. Kalian disampaikan informasi mengenai pentingnya kebersihan. Kira-kira sikap kalian bagaimana? Terpengaruh atau tidak? Terpengaruh. Untuk apa? Untuk membersihkan. Jadi orang berpidato itu tujuannya selain menyampaikan informasi untuk mempengaruhi khalayak. Nah, bagaimana biar kita bisa terpengaruh sama pembicaraannya? Maka yang dia katakan harus berdasarkan fakta dan data. Oke? Jadi manfaat kita belajar fakta dan data di sini agar kita tahu kalau ternyata yang disampaikan itu benar adanya, sesuai dengan kenyataan dan juga didukung oleh fakta. Kalian kan bermain media sosial ya? Main IG? Pasti main. Main apa lagi? Facebook? TikTok? Banyak berita-berita kan? Nah, di sini kalian akan belajar bagaimana kita tahu bahwa itu fakta atau itu hoax atau ada yang mendukungnya. Nah, untuk mencapai manfaat itu, maka tujuan pelajaran kita hari ini melalui diskusi, melalui membaca dan diskusi kelompok, murid mampu mengidentifikasi fakta, data, dan kata ilmiah. Jadi hari ini kita kegiatannya membaca dan kerja kelompok sebentar. Oke, di sini ada teks. Ada teks kolom merah, hijau, dan biru. Sekarang ibu tanya, menurut kalian di antara ketiga teks ini mana yang fakta? Baca dulu deh. Ibu mau yang bisa membaca siapa? Nah, kamu bagus sekali angkat tangan. Ya, baca dulu. Tadi ibu lihat kamu angkat tangan gini. Tadi kamu di bawah begini. Kalian bisa lihat kan? Makanya. Ayo, ini baca. Bagi judulnya orang, nggak ada suaranya. Ih, jangan ketawa. Sebentar kalian lagi. Masih terdapat berbagai permasalahan yang menyedihkan di Indonesia. Iya. Lagi. Cepat. Ayo cepat. Apa? Kasih besar. Masih terdapat berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia sebagai Ayo. Sebagai kayak gitu. Kesenjangan akses pendidikan dan kurangnya fasilitas belajar di daerah terpencil. Nah, ini fakta data atau apa ini? Fakta. Kenapa fakta? Angkat tangan yang bilang fakta. Angkat tangan. Nah, ini juga angkat tangan tadi di bawah begitu. Menurut
Fakta ini atau bukan? Hah? Ini fakta atau bukan ini? Fakta. Kenapa fakta? Bicara saja, tidak apa-apa, tidak ada yang salah di sini. Karena masih terdapat berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan, akses kesenjangan akses pendidikan dan kurangnya fasilitas belajar di daerah terpencil. Tahu daerah terpencil? Tahu. Di mana itu daerah terpencil? Betul, pas Papua. Jangan jauh-jauh di Papua. Di Sulawesi pun masih banyak daerah-daerah terpencil. Nah, akses belajarnya masih kurang. Benarkah itu? Benar. Yakin? Yakin. Maka itulah disebut dengan fakta. Sesuai kenyataan. Sesuai apa kamu? Siapa namanya gantengku? Ganteng. Siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Idam. Jadi Idam ini fakta atau bukan? Karena sesuai kenyataan. Apa itu kenyataan? Meja itu bentuknya segi empat. Kenyataan atau hoax? Kenyataan. Kenapa kenyataan? Bisa dilihat? Itu kenyataan deh. Kenyataan itu bisa dilihat, bisa dicari tahu kebenarannya, bisa dipegang, bisa disentuh. Itu kenyataan namanya. Oke? Paham? Lanjut. Yang hijau. Menurut laporan pendidikan nasional, kenapa saya yang baca? Ya, sampingnya Fadel. Bagus sekali, berani sekali. Yang hijau ini apa bacanya? Menurut laporan pendidikan nasional, terdapat lebih dari 20% sekolah di daerah terpencil yang belum memiliki akses internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital. Nah, fakta atau apa ini? Data. Ini pintarnya, Masya Allah. Kenapa data? Ada angka. Data ini kenyataan. Data ini kenyataan. Tapi didukung sama angka. Nah, angka ini dari mana hasilnya? Dari hasil penelitian atau dari hasil laporan analisis dari lembaga tertentu. Jadi tidak sembarangan dia yang keluarkan. Nah, ini yang mendukung fakta tadi. Ya. Jadi kalau nanti disuruh cari data, maka carilah angka. Angka ini tapi harus ditahu apakah dia benar-benar atau bersumber dari mana. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di sini diganti, menurut Idam masih terdapat lebih dari 20%. Data? Tidak data. Kenapa Bu Guru tidak data? Karena hasilnya bukan dari lembaga tertentu, bukan hasil dari analisis, bukan hasil dari laporan, bukan hasil dari identifikasi sebuah lembaga, tapi dari individu seseorang. Boleh pakai individu, misalnya menurut Idam, ketua BMKG, ketua STPG, bahwa NTG hari ini berjumlah 200, bisa, karena dia membawahi naungan lembaga STPG tadi. Oke? Sejauh ini ada yang bertanyakan? Ya. Oke, yang ini. Opini. Belakangnya Ilham siapa? Astaga, nama astaga. Kenzo. Kenzo, mirip ke adanya Keanu. Keanu. Ini opini. Ini fakta atau data atau apa? Opini. Kenapa opini? Karena sana siapa namanya yang
Bukan. Opini, kenapa? Karena ikut-ikut Bu sama yang di atas. Karena saya itu gangguan pendengaran, jadi harus besar-besar suaranya. Kenapa? Karena Hah? Karena pendapatnya siapa? Iya, karena pendapat. Nguap. Oke, lanjut. Sudah paham ya? Sudah bisa bedakan mana fakta mana opini? Sudah bisa? Wirda sudah bisa? Bisa? Oke. Jadi fakta ini ternyata dia berupa peristiwa bisa, keadaan bisa yang merupakan kenyataan tadi. Lalu cirinya apa? Cirinya dapat dibuktikan kebenarannya, bersifat objektif. Objektif ini maksudnya dia bukan pendapat seseorang, dan dia berdasarkan peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. Buka bukunya halaman 174. 174 dan 175. Sudah pernah dibacakan yang teks itu yang pertemuan minggu lalu kan? Oke, sekarang carikan itu satu contoh kalimat fakta. Cepat-cepatan. Siapa yang paling cepat dia boleh tunjuk tangannya untuk mencari kalimat selanjutnya. Cari satu kalimat yang merupakan fakta di situ. Ayo, siapa yang cepat dia bisa tunjuk temannya. Ada? Kalau ada angkat tangan. 5, 4, Saya oi. 2. Kamu. Saat ini sampah sudah menjadi masalah yang memprihatinkan dalam kehidupan. Saat ini sampah menjadi masalah yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan. Fakta? Apakah itu benar? Menurut kalian itu benar? Oke. Tunjuklah siapa yang menjadi sasaran kamu. Cepat lihat bukunya cepat. Mencari di buku cepat. Siapa? Deril. Satu lagi contoh fakta. 5, 4. Kalau tidak bisa suruh joget-joget ya. Tidak. Ayo. 5, 4. 4 lagi. 3. Sampah nasional sebesar Sebesar suaranya. 175 Sampah nasional sebesar silakan berdiri. Jadi ya. Menyanyi lagi yang nyanyi.
Oke, kita lanjut sebentar ya. Setelah warna kita akan mau coba. Ah, ulang. Sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik. Benar? Benar. Nanti kita baca kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah istirahat? Sudah segar kembali? Oke, kita lanjut ya. Tadi yang telah dibacakan Deril. Coba Deril baca kembali tadi. 174. Baca ulang. Dengarkan yang lain ya. Sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik. Sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik. Apakah itu fakta? Fakta. Apakah itu benar? Benar. Oke. Selanjutnya, data. Oke, data tadi kan dia adalah pendukung dari fakta. Dia ditandai dengan angka, jumlah, atau hasil penelitian dan kejadian nyata. Ini salah ya. Jadi data ini sama dengan fakta, berupa kebenaran, dapat dibuktikan dengan kebenarannya, lalu dia sifatnya nyata dan memuat angka. Jadi kalau ada angka dan angka itu dikeluarkan oleh orang-orang yang dapat dipercaya atau orang-orang yang dapat dipercaya, maka itulah yang disebut dengan data. Sekarang perhatikan kembali teksnya. Deril, silakan kira-kira siapa target kamu selanjutnya untuk menentukan satu kalimat yang mengandung data. Perhatikan semua bukunya. Abra. Lihat dulu bukunya dulu. Belum ditunjuk. Sabar. Lihat dulu bukunya kembali. Lihat bukunya ya. Siapa Deril? Siapa? Ya, ini siapa? Hah? Abra. Iya, Saya. tunjuk kamu. Yang ini. Apa datanya? Sampai titik. Satu data dari teks itu. Satu kalimat yang mengandung data. Apa? Ingat, data ciri khasnya ada angka-angkanya. Jika dilihat angkanya ini, siapa yang merupakan angkanya ini? Coba baca. Sampah nasional sebesar per hari atau sekarang 44 ton per tahun dengan asumsi sampah yang dihasilkan tiap orang 0,7 kilogram per hari. itu siapa yang merupakan itu? Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi apakah benar dia data? Benar dia data? Fadel, apakah itu benar-benar data? Kenapa? Karena ada angkanya dan dia berupa fakta dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau bertanggung jawab soal itu. Nah, ini tadi contohnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu ada datanya, ada berupa angka, ya. Selanjutnya kata ilmiah dalam teks pidato. Nah, kita baru dengar kata ilmiah ini adalah kata-kata yang digunakan dalam pidato berkaitan dengan
ilmu pengetahuan tertentu atau berkaitan dengan konsep yang dia bahas, berkaitan dengan topik pidato yang dia bahas di pidatonya. Cirinya, dia berkaitan dengan konsep bidang tertentu. Konsep ini maksudnya apa yang dibicarakan dia berkaitan dengan itu, lalu digunakan dalam situasi resmi, dia jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan dia memiliki makna yang lebih khusus. Apa maksudnya makna yang lebih khusus? Dia ada makna tersendiri yang hanya bisa ditahu melalui kamus. Oke? Jadi nanti kalau disuruh tentukan kata-kata ilmiah, carilah kata-kata yang berkaitan dengan konsep. Konsep itu apa yang dia bahas dalam pidatonya. Misalnya nanti pidatonya soal masalah sampah, berarti konsepnya soal apa? Sampah. Ya, lalu kira-kira berkaitan dengan sampah, bidang-bidang ilmu apa saja yang terkait di dalamnya. Misalnya, tadi ada kata-kata organik. Ada organik, kata-kata organik. Organik ini menurut kalian dia cocoknya atau dia terkaitannya dengan bidang ilmu apa? IPS kah? Olahraga kah? Bidang ilmu apa? Organik, organik. Organik apa? Hamidah. Ilham. Ilham, menurutmu kalau orang bicara soal ini sampah organik, ini sampah anorganik, dia kalau kita kaitkan dengan bidang ilmu pengetahuan, dia bidang ilmu pengetahuan apa? IPS. IPS? IPS. Kalau IPS belajar soal apa? Sejarah. Bahas soal hubungan manusia dengan manusia. Kalau IPA? Hubungan manusia dengan alam dan lingkungan hidup. Berarti kalau kita bicara soal sampah organik, IPA. Maknanya apa? Bisa dicari di kamus. Paham? Bisa menentukan kata-kata ilmiah? Bisa? Angkat tangan yang bisa? Angkat tangan yang bisa. Berarti belum bisa. Satu kunci untuk menentukan kata ilmiah. Pertama, lazim kalian dengar. Maksudnya jarang sekali kalian dengar. Kalian tidak tahu artinya apa. Dan dia berkaitan dengan topik pidato yang dia bahas. Kalau dia bahas soal sampah, berarti dia bahas soal lingkungan. Berarti ilmu lingkungan. Apa ilmu lingkungan? IPA. Mudah saja, tidak usah terlalu berpikir kompleks. Jadi 3 tadi. Yang pertama apa? Sama tidur nih. Yang pertama? Lazim didengar, jarang kalian dengar. Yang pertama apa? Lazim. Jarang didengar atau lazim didengar. Yang kedua? Apa yang kedua? Dua saja Pale. Yang pertama jarang kalian dengar, yang kedua berkaitan dengan pembahasannya, pokok pembahasannya. Jadi kalau dia bahas soal, kalian lihat pidatonya, ada kata-kata yang kalian kayak, aduh tidak tahu artinya apa. Pastikan dulu, dia berkaitan tidak dengan topik pidatonya. Kalau dia berkaitan, maka itulah kata-kata ilmiah. Bisa? Yang pertama tadi apa? Lagi-lagi yang pertama apa? Bagus istirahat. Idam, apa tadi yang pertama? Lazim didengar atau jarang kalian dengar. Yang kedua, Mumin. Yang kedua apa? Berkaitan dengan konsep.
Jadi yang pertama lazim kalian dengar, yang kedua berkaitan dengan konsep. Bisa? Oke, untuk menguji kalian, perhatikan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perubahan iklim adalah fenomena nyata yang mengancam planet kita. Suhu bumi telah meningkat rata-rata 1,1 derajat Celcius sejak era prasejarah industri. Para ilmuwan memperkirakan bahwa tanpa tindakan nyata, organik kehidupan laut akan menurun drastis. Satu kalimat fakta di sini. Yang mana? Diam dulu, Aulia, diam. Angkat tangan yang tahu. Angkat tangan yang tahu. Saya tidak tunjuk, angkat tangan saja yang tahu. Angkat tangan saja yang tahu. Ibu tidak mau tunjuk. Ibu hanya mau tahu seberapa banyak kalian tahu soal fakta. Angkat tangan. Iya, saya mau lihat di antara kalian semua siapa yang bisa, siapa yang paham fakta itu tadi. Iya, kamu tidak angkat tangan. Berarti kamu belum tahu. Begitu, saya ulang ya. Angkat tangan yang tahu mana faktanya. Angkat tangan. Berarti kalian tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu fakta itu apa tadi? Tahu tidak fakta itu apa? Tahu tidak? Apa? Sesuatu yang nyata. Tahu? Kenapa tidak angkat tangan? Saya ulang. Angkat tangan yang tahu apa itu fakta. Dan fakta di sini yang mana? Angkat tangan. Angkat tangan ke tinggi-tinggi. Saya mau lihat. Saya melihat. Angkat tangan. Kalau tidak tinggi berarti tidak tahu. Oke, turun. Sana yang kacamata, di sampingnya siapa? Saat itu siapa? Afika dengan Nurul. Di mana kendalanya sehingga tidak paham fakta? Ada kendala? Paham? Tangannya memang agak-agak susah. Oke, yang mana fakta? Baca 1, 2, 3. Para ilmuwan memperkirakan bahwa tanpa tindakan nyata organik kehidupan laut akan menurun drastis. Oh, ikan. Itu fakta. Tidak. Ulang lagi, satu kali lagi. Baca faktanya 1, 2, 3. Perubahan iklim adalah fenomena nyata yang mengancam planet kita. Itu fakta? Fakta. Kenapa? Karena bisa dirasakan. Ini merasakan ini perubahan iklim ini dirasakan. Jadi fakta. Datanya, angkat tangan yang paham data. Angkat tangan yang paham soal data. Kalau tidak paham, tidak usah angkat tangan, jangan dipaksakan. Angkat tangan yang paham data. Oke, baca ya. Yang mana data di sini? 1, 2, 3. Suhu bumi telah meningkat rata-rata 1,1 derajat Celcius sejak era prasejarah industri. Data itu Ida? Data? Apa tadi ciri-ciri data? Ciri-ciri yang paling menonjol. Tidak. Ada angka. Itu ingat. Kalau fakta dia kenyataan, data dia ada angka. Kalau kata ilmiah, dia sesuai dengan konsep yang dia bahas. Dan kalau kata-kata ilmiah itu kata-kata yang kalian tidak tahu artinya apa. Bisa? Terakhir. Satu kata ilmiah. Sudah baca kan? Sebut ya.
Sekarang barisan tengah. Satu kata ilmiah. 1, 2, 3. Hanya di depan. Belakang apa? Bukan kakinya deh. Apa? Kamu yang pakai sama. Siapa namanya tadi? Afika. Afika apa? Organik. Nurul apa? Ikut Afika. Depannya Nurul apa? Hah? Menurutmu? Hah? Prasejarah. Bahasa ini. 1, 2, 3. Nah, satu kata ilmiah. 1, 2, 3. Organik. Kenapa kalian memutuskan organik itu kata ilmiah? Karena membahas perubahan iklim yang mempengaruhi organik kehidupan. Maksudnya organik kehidupan itu elemen-elemen kehidupan yang ada di bumi dipengaruhi oleh perubahan iklim ini. Lalu ada kata prasejarah. Kenapa dia juga kata ilmiah? Karena dia berkaitan dengan waktu dari perubahan iklim ini. Sudah lama ternyata perubahan iklim ini terjadi. Oke? Bisa menentukan? Sebelum kita masuk uji coba sebentar, satu atau siapapun yang bertanya angkat tangan boleh saja, tidak apa-apa. Bertanya apa nih? Terkaitan fakta, data, dan kata ilmiah. Siapa? Yuk. Oke. Kalau begitu, sekarang kita uji. Betulkah kalian sudah paham? Sebelum itu, satu kelompok berpasangan saja ya dengan temannya. Biar kita sama yang enggak. Maksudnya kakak itu siapa yang bisa banyak kerjasama di sini? Perempuan laki-laki. Sendiri saja? Gak apa-apa? Aman? Iko berdua bilang gak apa-apa. Dia bilang libut nyampe Miko. Semua orang berhak punya pilihan. Ya, kalau dia mau sendiri, biarkan dia sendiri. Kamu mau sendiri? Boleh. Kalian berapa ya? 1, 2, 8. Berempat dia berbeda. Kita kamu bertiga saja. Bertiga dengan siapa? Bertiga dengan siapa? Dia bertiga. Saya kali ini. Bertiga dengan sana. Kamu bertiga dengan sana. Kondisinya sama Dewi, sama Dewi. Ayo bos suruh kerja Daryl sendirinya. Yuk, jangan. Pul.
bersama, teksnya baca sama-sama dengan temannya. Lalu tentukan faktanya apa, tulis di kolom fakta sini. Datanya apa, tulis di sini. Lalu kira-kira kata ilmiah yang kalian dapat. Contohnya begini, kata ilmiahnya digital. Paragrafnya ada di paragraf 1. Lalu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan digital pasti TIK, kan? Jadi selalu digital. Berarti ilmunya teknologi informasi. Lalu artinya cari di kamus. Tahu cara mencari arti di kamus? Tahu kan? Siapa yang tidak tahu? Angkat tangan, kita berasa aja. Tidak tahu? Sebentar itu aja. Oke, silakan mengerjakan. Waktunya hanya 15 menit. Silakan. Gampang sekali nih. Gampang. Siapa yang tidak tahu cara-cara? Sama siapa kelompok? Dibilang di sini tadi kita bertiga. Oh, dia mau sendiri. Bertiga. Dia sendiri. Dan di sini banyak Pak. Apa? Apa yang Perhatikan, karena waktunya sudah tidak lama, jadi faktanya cukup isi 1 saja. Datanya 1, kata ilmiahnya 2. Ya? Oke. Sekarang cari faktanya, 1 fakta, 1 data, 2 kata ilmiah. Fakta dulu. Faktanya apa? Lagi dia mencari fakta. Bagaimana? 1 fakta, 1 data, 2 kata ilmiah. Iya. 2. Iya. Tapi kalau di antara kalian ada yang bisa tulis lebih daripada 1 fakta 1 data, nilainya pasti lebih daripada yang lain, ya. Tapi kan waktunya saja. Jadi 1 mencari, 1 tulis, cepat. Bacakan. Kalau tes itu langsung di bawahnya aja. Wih, sudah media. 212,9.
akun sekitar. Enaknya. Sudah ada kendala? Dapat 2 atau mana? Oh 1. Oh 1. Faktanya 1. KID-nya 2. Kita minta KID-nya. Apa KID-nya? Kominfo itu ada komunikasi dan informasi singkat. Kata-katanya tidak satu tahun. Dapat bisa. Bisa ini dapat dari Gana. Biasa itu yang belum. Di bawah aja. Iya. Wirdas. Sudah itu 2 atau 1? Ini nih asosiasi. 2 atau 1? 1 dah. Cepat-cepat. Dan saya Ada yang sudah selesai? Kalau ada yang tidak dapat betul-betul mengalah saja kita saya carikan. Soalnya kamu sendiri kurang lengkap. Ikut je. Katanya sudah apa?
dari kamu. Sudah, ada faktanya sudah ada. Nah, biasanya fakta itu dari awal. Apa kata yang dicari? Ada? Apa? Digital. Kita jangan musik dong. Siapa yang ada yang kira-kira ini berkaitan dengan matematika bisa. Sudah dapat di sini. Sudah dapat.
Kumpulan orang. Sistem komputer dan oh iya, sistem komputer dan informasi. Sistem komputer dan informasi. Sistem apa tadi, Bu? Dari dalam jaringan. Siapa yang sudah angkat tangan? Yang sudah angkat tangan? Pendidikan administrasi. Sudah? Apa yang penting sudah terisi satu fakta data satu kata ilmiah, angkat tangan. Yang sudah ada isi satu fakta satu data satu kata ilmiah, angkat tangan. Sudah? Sudah? Belakang? Sudah? Oke. Yang sudah satu orang boleh bacakan hasilnya. Sana Wirdas, bacakan. Faktanya apa, Wirdas? Berdiri. Perhatikan temannya. Faktanya baca. Perhatikan temannya. Daerah eksplorasi dan kemajuan informasi saat ini kita tidak dapat bahwa dunia digital telah menjadi bagian yang mudah memisahkan kami kehidupan sehari. Sudah. Fakta itu? Iya, benar. Siapa yang bisa baca suaranya? Ah, kalian. Bacakan satu fakta. Ya. Keras. Yang paling keras suara. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, yang dapat menunjukkan bahwa dunia digital telah menjadi bagian serta dari kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali. Jadi itu fakta ya. Karena kita tahu kalau sekarang di era digital tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kalian. Oke, yang sudah selesai satu fakta satu dan satu kata ilmiah silakan dikumpul. Yang belum selesai silakan kerja kembali di rumah. Besok saya datang di sini saya minta. Besok ya. Oke. Nanti mau yang di rumah semua. Kalau kerjanya semua semuanya di sini. Tidak usah. Komunikasi. Senang berapa waktu? Kalau benar Oke, sudah semua. Berarti yang belum besok ya. Silakan.
Oke, terakhir. Ibu mau tanya. Sejauh kita belajar tadi bagian menentukan